ditampilkan di sebuah masa ketika peperangan telah menghancurkan berbagai kehidupan dan peristiwa perebutan kekuasaan malah dipelopori oleh dewa-dewa legenda yang kekuatannya tentu saja sangat luar biasa. Dengan sebuah rumput, seorang dewa bernama Aswatama mulai melaparkan sebuah mantra yang mana kemudian ia melemparkan mantra itu ke seorang wanita hamil yang digadang-gadang tengah mengandung keturunan terakhir dari Pandawa. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Di suatu hari, tepatnya pada tahun 3002 sebelum Masehi, kita akan diperkenalkan pada pertempuran Kurukshetra, di mana pada pertempuran itu seorang dewa bernama Aswatama sedang bertarung melawan Krishna. Krishna sendiri adalah reinkarnasi dari Dewa Wisnu yang pada saat itu sedang menghakimi Aswatama yang terciduk telah membunuh keturunan terakhir Pandawa. Di pertarungan itu, Krishna berhasil mengalahkan Aswatama, yang mana kemudian ia lalu mengutuk Aswatama untuk hidup abadi, agar Aswatama sendiri merasakan kesengsaraan akibat kehancuran moral serta keserakahan manusia. Untuk melemahkan Aswatama, Krishna lalu mengambil permata ilahi di dahinya yang akan kembali saat keadaan di dunia diambang kehancuran dan reinkarnasi Wisnu akan terlahir kembali. Mendengar semua itu, Aswatama tak bisa menolak dan takdirnya di dunia fana kini harus dijalaninya. Di suatu masa, tepatnya di tahun 2898, para manusia yang serakah kini mulai dilanda akan langkanya sumber makanan, sampai-sampai sebagian besar daratan yang tadinya rindang kini menjadi sangat gesang. Hal itu rupanya benar-benar membuat semua orang merasa kesulitan karena untuk sebuah air putih saja mereka tak mau saling berbagi, yang mana keadaan itu sangat dirasakan oleh seorang pria yang anaknya sedang dalam kesakitan. Untungnya, di antara manusia-manusia fana itu, seorang pria bernama Rumi tiba-tiba memberikan airnya secara cuma-cuma, yang mana hal itu lalu malah membuat orang-orang di sana sangat kaget karena di zaman serba kesulitan ini masih ada orang yang mau berbagi. Beberapa saat kemudian, sampailah mereka semua di sebuah kota bernama Kasi, di mana kota Kasi sendiri adalah sebuah kota dengan peradaban maju yang dikuasai oleh seorang dewa bernama Supreme Yaskin. Supreme Yaskin sendiri kini masih lemah dan untuk mengembalikan kekuatannya itu, ia membutuhkan sebuah eliksir yang didapatkan dari wanita-wanita hamil. Kecanggihan serta kemegahan kota tersebut sayangnya tak bisa dinikmati oleh semua orang karena hanya orang-orang kayalah yang boleh masuk ke dalam sana. Di sini diketahui bahwa untuk bisa masuk ke kota Kasi, seseorang harus mempunyai 1 juta unit, yang mana unit itu sendiri hanya bisa didapatkan dari mencari buronan hingga wanita subur untuk dijadikan eksperimen. Para warga yang sudah sampai di kota Kasi itu lalu diperiksa satu persatu, dan apabila ada seorang gadis yang masih subur, maka para bandit itu akan menangkapnya agar mereka semua bisa mendapatkan 10.000 unit sebagai pertukarannya. Di tengah pemeriksaan itu, seorang bocah bersifat cepu tiba-tiba ingin memberikan informasi bahwa di sana masih ada satu gadis lagi. Namun untungnya gadis bernama Raya itu langsung melarikan diri dan diselamatkan oleh kakek yang bernama Rumi. Rumi ternyata adalah salah seorang pemimpin organisasi pemberontakan yang berjuang untuk memerangi penindasan serta kehancuran dunia. Namun, usahanya itu sangatlah sulit karena untuk mengembalikan dunia kembali normal, ia harus mempercayai sebuah ramalan yang mengatakan kalau seorang dewa akan lahir dari salah seorang wanita, yang mana pada saat zaman itu kehamilan sudah sangat langka dan umur dari kehamilan itu sendiri tak pernah mencapai umur yang panjang. Maka dari itu, Rumi pun rela jauh-jauh datang ke Kasi untuk bertemu wanita yang sudah hamil besar.
Dengan sebuah artefak, Rumi lalu mendekatkannya pada wanita itu. Namun di sini ia cukup kecewa karena alat yang digunakannya tidak menyala, dan hal itu menandakan bahwa bayi yang di dalam kandungan wanita itu bukanlah bayi yang diharapkan. Di tengah perbincangan itu, para prajurit dari kota Kasih tiba-tiba menyergap mereka dan membuat permata yang dibawa Rumi jatuh dengan seketika. Untungnya, Raya berhasil mengambil permata itu, walaupun pada akhirnya Rumi berhasil ditangkap dan dibawa menghadap ke seorang komandan bernama Manas. Di pertemuan itu, Manas langsung memerintahkan pasukannya untuk segera membawa wanita hamil untuk diambil janinnya dan diekstraksi menjadi sebuah eliksir. Namun, di sini Rumi langsung mencegah dan meminta Manas untuk melepaskannya. Manas menolak, namun ia akan mewujudkannya apabila Rumi mau memberitahu jalan ke Shambhala. Shambhala sendiri adalah markas dari para pemberontak yang saat ini sedang bersembunyi di suatu tempat. Di tengah kebimbangan Rumi, wanita itu lalu memerintahkan Rumi untuk menolak karena walaupun ia sudah memberitahunya, kemungkinan besar Manas akan tetap membunuhnya. Melihat kematian wanita itu, Rumi lalu menjadi sangat yakin kalau ramalan tentang datangnya titisan Dewa Wisnu untuk menyelamatkan dunia semakin dekat. Melihat Rumi ditembak, para pemberontak dari Shambhala secara tak sengaja berteriak dan membuat Manas lalu memerintahkan pasukannya untuk segera menangkap dan memberi bounty 5.000 unit untuk setiap yang berhasil ditangkap. Di tengah pengejaran itu, salah seorang pemberontak dari Shambhala tiba-tiba menemui jalan buntu, yang mana di sana ternyata ada seorang bounty hunter bernama Bhairava yang saat itu sedang mengumpulkan unit untuk bisa masuk ke dalam kompleks. Dengan segera, Bhairava menangkap pemberontak itu. Namun, karena para prajurit dari Kasih tak mau memberikannya begitu saja, ia pun akhirnya memilih untuk bertarung. Dengan mudah, Bhairava mengerahkan mereka semua, dan kemenangan itu membuatnya tetap tak terkalahkan hingga saat ini. Scene kemudian berpindah ke dalam komplek Kasih, di mana di sini kita akan melihat para wanita yang hamil dirawat hingga waktu yang cukup untuk dapat diekstraksi. Adapun untuk merawat wanita-wanita hamil itu, Komandan Manas memerintahkan para wanita yang tak hamil untuk merawat mereka semua. Namun, rupanya hal itu membuat seorang pelayan berkode Sum 80 cukup iri karena para wanita hamil itu diperlakukan sangat istimewa. Kecantikan Sum 80 rupanya membuat salah seorang prajurit terus memperhatikannya dan tatapan mesumnya langsung dicegah oleh perawat lainnya berkode Sum 33. Bersamaan dengan itu, seorang kepala lab bernama Yuri lalu menyampaikan pada Manas bahwa formula yang diciptakan Supreme Yaskin untuk para wanita hamil terlalu kuat untuk DNA manusia, yang mana hal itu membuat tak ada satupun manusia yang mampu bertahan. Yuri lalu mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu lebih untuk meneliti. Namun Manas langsung menolaknya karena Supreme Yaskin tak bisa menunggu lama. Setelah mengatakan itu, Manas lalu memerintahkan petugas di sana untuk memanen salah satu wanita yang sudah cukup kandungannya. Karena proses itu, wanita yang diambil saripati janinnya tak akan mampu bertahan dan jasadnya langsung dibuang ke dalam kobaran api yang sangat besar. Walaupun sudah memanen ribuan wanita, rupanya hasil yang didapatkan sangat sedikit. Maka dari itu, Dr. Yuri pun menanyakan pada Manas tentang apa itu Project K dan meminta Manas untuk menanyakannya langsung pada Supreme Yaskin. What is Project K? Supreme Kosum Plana Lina is done, but I cannot do this
Manas awalnya menolak, namun karena terus didesak, ia pun akhirnya memenuhi permintaan Yuri untuk bertemu Supreme Yaskin. Sampainya di sana, Manas lalu memberikan serum yang didapatkannya kepada Yaskin. Dan karena Yaskin mengetahui niat seseorang yang ingin membunuhnya, ia pun langsung mengangkat Yuri yang selama ini ternyata ingin membunuhnya. Dengan pisau yang disembunyikannya, Yuri langsung menusuk tepat di jantung Yaskin. Namun ternyata hal itu tak berhasil karena Yaskin sendiri selalu ditolak oleh kematian. Yaskin lalu meneteskan air matanya, yang mana kemudian air mata itu diteteskan pada Yuri yang dengan seketika mati dengan sangat mengenaskan. Setelah membunuh Yuri, Yaskin lalu memerintahkan Manas untuk mencari wanita yang bisa bertahan 150 hari dengan formal itu di tubuhnya, karena kemungkinan janin yang ada di tubuhnya itu adalah janin yang spesial. Di sisi lain, Sum 80 yang sebelumnya terlihat murung, ternyata selama ini menyembunyikan kehamilannya. Namun kali ini ia tak bisa mengelak, karena Sum 33 yang sebelumnya menolong telah melihat hal itu. 33 lalu bertanya sejak kapan ia mendapat kehamilan itu. Namun Sum 80 tak mengetahuinya, karena tiba-tiba saja perutnya mulai membesar tanpa seorang pun yang menghamilinya. Ia yang heran lalu menceritakan bahwa dulu sang ayah telah menjualnya sejak masih kecil. 33 lalu menyarankan agar Sum 80 memberitahu kehamilannya pada Manas, karena kehamilannya itu sudah melewati usia 120 hari, yang mana hal itu pasti akan sangat spesial dan ia bisa diperlakukan bagai seorang ratu. Beberapa saat kemudian, para peneliti yang bekerja di sekitar kota Kasih tiba-tiba menemukan sebuah artefak, yang mana artefak itu sendiri digadang-gadang bukanlah sebuah artefak biasa, karena bentuknya menyerupai busur peninggalan masa lampau yang mungkin saja menyimpan kekuatan yang sangat besar. Di sisi lain, Sum 80 yang saat itu sedang kembali ke kamar, tiba-tiba mendapati seorang prajurit ada di kamarnya, dan karena ia sangat takut akan diperkosa, ia pun langsung menangkis prajurit itu dan membuat kehamilan yang selama ini disembunyikan jadi ketahuan. Sementara itu, Raya yang masih memegang permata di tangannya tiba-tiba bertemu dengan pasukan kerajaan, yang mana hal itu membuat Raya langsung melarikan diri, sampai-sampai ia yang ketakutan malah terjerembab masuk ke dalam lubang kompleks pemakaman kuno. Di sini Raya mencoba bersembunyi dari robot itu, namun ia tetap ketahuan dan di saat ia akan ditangkap, seorang kakek-kakek raksasa tiba-tiba menolongnya. Scene kemudian kembali kepada Sum 80 yang pada saat itu ia sudah dilaporkan pada Komandan Manas. Di sini Manas mengatakan bahwa keajaiban sudah tercipta karena Sum 80 adalah satu-satunya wanita yang bisa bertahan lebih dari 120 hari dan rahim yang di dalam tubuhnya berkembang lebih cepat. Karena hal itu, Manas selalu memerintahkan sang dokter untuk segera mempersiapkan proses ekstraksi, yang mana pada prosesnya Sum 80 tak bisa berbuat apa-apa saat sebuah robot mulai menusuk tepat di pusarnya. Di tengah proses ekstraksi itu, hal yang tak terduga tiba-tiba terjadi karena korsleting listrik telah mengacaukan semua mesin di ruangan itu dan membuat Sum 80 yang belum selesai diekstraksi jatuh masuk ke dalam lorong pembuangan. Untungnya, Sum 33 yang awalnya terlihat antagonis tiba-tiba muncul dari belakang dan menolong 80 yang saat itu sedang kesulitan untuk keluar. Di sebuah lorong, 33 lalu mengungkapkan bahwa ia adalah salah satu bagian pemberontak Shambhala dan keberadaan di kompleks Kasih itu sudah 2 tahun lamanya. 33 lalu mengantar 80 menuju jalan keluar, akan tetapi mereka malah ketahuan dan membuat 33 harus berkorban untuk menyelamatkan Sum 80. Perjalanan Sum 80 untuk keluar dari kompleks itu rupanya tak mudah karena saat di ujung lorong ia harus menghadapi kobaran api. Dengan perlahan, Sum 80 berjalan melewati kobaran api itu seakan-akan ada seorang dewa yang melindunginya, sementara pasukan yang sudah hampir menangkap malah hangus terbakar.
Keberhasilan Sum 80 keluar dari lorong tersebut membuat pasukan Shambhala yang sudah menunggu di depan cukup kaget karena sudah 2 tahun lamanya mereka menunggu tanpa adanya hasil. Bersama dengan itu, permata yang dibawa raja selama ini tiba-tiba memancarkan cahaya, yang mana hal itu lalu disadari oleh kakek yang menolongnya tadi. Kakek itu menyadari bahwa saat yang ditunggu-tunggu sudah mendekati, maka dari itu sang kakek pun lalu mengambil permata yang jatuh dan menempelkannya tepat pada keningnya. Di sini kita akan mengetahui bahwa kakek yang sempat menolong Raya melawan robot yang mengejarnya adalah Aswatthama yang dikutuk oleh Krishna, dan dengan kembalinya permata itu kepadanya memberikan sebuah tanda bahwa kelahiran Krishna akan segera tiba. Di sisi lain, hal lain juga terjadi, di mana Bhairava yang kesal karena sempat dikeluarkan paksa dari kompleks, tiba-tiba melihat sambaran petir di dekatnya dan membuat semua benda yang ada di depannya rubuh dengan seketika. Dengan satu tangannya, Bhairava menahan benda itu dan membuat semua orang yang di sana cukup terkesima karena benda yang ditahannya itu dapat ukiran dewa di belakangnya. Orang-orang meyakini bahwa benda yang ditemukannya itu adalah tanda bahwa seorang dewa akan terlahir kembali. Semua keanehan yang terjadi ternyata juga dirasakan oleh penasehat Bani karena busur panah yang ditemukan waktu itu tiba-tiba tak bisa disentuh dan membuat Bani terlempar dengan seketika. Keanehan itu lalu dilaporkan pada Manas yang saat itu sedang melihat kegagalan pasukannya dalam mengejar Sum 80. Bani percaya bahwa kekuatan baru di luar nalar manusia telah muncul ke muka bumi, yang mana hal itu lalu dibuktikan dengan hancurnya tangan baja saat mencoba mengambil panah itu. Sementara itu di dalam mobil, orang-orang yang membawa Sum 80 mulai menjelaskan bahwa ia akan dibawa ke Shambhala untuk diamankan. Akan tetapi, di tengah perjalanan itu, sekelompok pasukan tiba-tiba datang menghampiri dan berniat untuk mengecek barang bawaan. Di sini, mereka mencoba menyamar sebagai pembawa rongsokan. Akan tetapi, pasukan itu tetap mencurigainya karena mereka berjalan terlalu jauh dari desa. Di saat sang pasukan sudah hampir percaya bahwa tak ada apa-apa di belakang, tiba-tiba saja ia menyadari bahwa ada semacam pelindung yang memanipulasi pandangannya dan membuat Kiara yang ada di dalamnya langsung menembak pasukan itu. Sayangnya, salah satu teman dari penjaga itu sempat memencet tombol peringatan bounty yang membuat mereka semua kini berada dalam bahaya. Beberapa saat kemudian, pasukan pencari bounty yang sudah mengetahui keberadaan mereka langsung mengejar, sampai-sampai membuat Kiara yang sempat melawan Riders, utusan Komandan Manas, harus mengorbankan diri. Pengejaran mereka rupanya tak sampai di sana saja, karena pasukan lain dari Kasi dan Bhairava sendiri juga ikut memburu mereka. Untungnya, keadaan itu menjadi lebih baik karena Aswatthama yang merasakan bahwa ia harus melindungi bayi di dalam Sum 80 tiba-tiba datang untuk membantu. Kekuatan magis Aswatthama memanglah bukan tandingan para manusia biasa, karena walaupun ia sudah ditembaki bertubi-tubi, tak ada satupun luka yang dideritanya dan membuat para pasukan yang mengejar Sum 80 kalah dengan mudah. Pertarungan itu rupanya tak selesai sampai pada pasukan Kasi, karena Bhairava yang juga ikut mengejar sudah sampai di sana dan langsung melawan Aswatthama yang ada di depannya. Di pertarungan itu, keduanya berduel cukup seimbang, walaupun pada akhirnya Bhairava harus menelan kekalahan pertamanya saat Aswatthama berhasil menjatuhkan patung raksasa yang mengubur Bhairava. Di sisi lain, Bani menjelaskan pada Komandan Manas bahwa yang dihadapi pasukannya saat mengejar Sum 80 adalah Dewa Aswatthama yang tidak lahir di masa itu, dan petunjuk tentang kelahiran titisan Dewa Wisnu sudah dirasakan semua orang.
Bersama dengan itu, Veran yang membawa Sum-80 kini sudah berada di Shambhala dan kedatangan Sum-80 rupanya cukup membuat khawatir warga di sana karena bounty sebesar 5 juta unit bisa membuat semua bounty hunter dan pasukan kasih menyerang kota mereka. Namun, keadaan itu bisa langsung ditenangkan ketika Miriam dan hujan yang datang tiba-tiba membuat mereka semua malah mensyukuri kedatangan Sum-80. Di sisi lain, Bairafa yang baru sadar setelah tertiban runtuhan bertemu dengan para pasukan kasih. Yang mana di sini Bairafa lalu menjelaskan bahwa yang dihadapinya bukanlah manusia biasa. Bairafa yang akan ditahan lalu menawarkan diri untuk menghadapi Aswatama dan menangkap Sum-80 seperti yang diinginkan Komandan Manas. Manas awalnya tak percaya bahwa Bairafa bisa melakukannya, namun setelah melihat track record Bairafa yang tak pernah terkalahkan, ia pun menyetujui tawaran itu. Di sisi lain, Aswatama yang kini berada di Shambhala mulai menceritakan masa lalunya yang pada saat itu ia sebenarnya berhasil dikalahkan oleh Arjuna dengan busur bernama Gandevam. Namun, ia langsung diselamatkan oleh saudaranya yang bernama Karma yang pada saat itu menggunakan senjata yang dipegang Aswatama saat ini. Sayangnya, senjata itu hanya berfungsi ketika Karma memegangnya dan ketika orang lain yang menggunakannya, senjata itu hanyalah sebuah tongkat biasa. Singkat cerita, sampailah Bairafa pada markas Shambhala, yang mana di sini ia langsung bermaksud untuk menghadapi Aswatama dan membalas kekalahan pertamanya. Akan tetapi, kekuatan Aswatama yang terlalu kuat membuat Bairafa tetap tak berdaya, walaupun pada saat itu ia sudah menggunakan teknologi yang dikembangkan pada mobil yang dikendarai. Di tengah pertarungan itu, para pasukan kasih dan Komandan Manas ternyata juga ikut datang ke sana karena pecahnya kubah perlindungan di kota Shambhala menjadi pertanda kedatangan mereka. Melihat keadaan itu, Miriam langsung memerintahkan Veran dan Sum-80 pergi dari sana dan pertarungan antara pasukan kasih dan Shambhala pun tak dapat terhindarkan. Di saat persiapan pesawat meninggalkan Shambhala sudah selesai, Miriam yang melihat keadaan sangat kacau lalu mencoba menghancurkan beberapa pesawat milik pasukan kasih. Akan tetapi, hal yang tak terduga pun malah terjadi, karena Sum-80 yang dilindungi malah tak ikut ke dalam pesawat. Untungnya, keputusan itu sangatlah tepat, karena tiba-tiba pesawat yang tadinya akan membawa Sum-80 tiba-tiba ditembak jatuh oleh Komandan Manas, dan melihat Sum-80 yang saat itu sudah tanpa pengawalan, Manas pun langsung menangkapnya. Akan tetapi, Miriam langsung bergerak cepat dan menyerang Manas untuk menyelamatkannya. Di pertarungan itu, Miriam berhasil dikalahkan dan Sum-80 yang terjatuh langsung diselamatkan oleh Aswatama dan juga Bairafa. Entah apa yang membuat Bairafa ikut membantu, namun di sini Aswatama tak percaya begitu saja dan langsung memukul Bairafa hingga terpental ke pojokan sambil memegang tongkat yang selama ini digenggam oleh Aswatama. Di tengah situasi yang membingungkan itu, Komandan Manas lalu memanfaatkan keadaan dengan menjebak Aswatama dengan sebuah alat, dan melihat Aswatama tak bisa berbuat apa-apa, ia langsung membawa Sum-80 ke pesawat. Untungnya, penangkapan itu tak berlangsung lama karena secara tiba-tiba sebuah daun dari pohon sakral jatuh tepat di tongkat milik Karma, dan Bairafa yang sedang menggenggamnya tiba-tiba seperti kerasukan kekuatan dari Karma dan menyelamatkan Sum-80 yang ada di pesawat. Melihat kekuatan itu, Aswatama langsung sadar bahwa yang kini ada di depannya adalah titisan dari Karma.
Namun, di saat mobil Bairava menjemput mereka, tiba-tiba saja kekuatan dan sifat Bairava kembali seperti semula. Yang mana hal itu langsung disadari oleh Aswatthama dan menghadang Bairava saat hendak membawa pergi Sum 80 entah kemana. Oke guys, itulah dia alur cerita film Kalki 2898 yang dirilis awal tahun ini. Semoga bisa mengisi waktu kalian ya. Dan saya Darren Ahmad, sign out.